Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة Sadaqallahul azim. Ustaz lihat dari komposisi lagu itu 2 lagu dibacakan, lagu Bayati dan lagu Nahawan. Menarik ketika baca Jawabul Jawab Bayati itu luar biasa dan konteks dengan ayatnya juga sangat bersambung atau ada korelasi dengan konten dari ayat itu. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbara. Ditekankan di situ. Itu kan baca jawab. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kurang lebih begitu. Ini variasinya Ustadz pengen dengar sekali lagi variasi dari kalian. Coba. Dari jawab Bayati karena banyak variasi itu banyak. Ya. Bisa langsung naik, bisa ini dulu. Melambai-lambai ya. Bisa mendayu-dayu dulu. Ya. Coba Ustadz pengen dengar lagi. Coba Ustadz Mukhtar pengen dengar. Nafasnya semuanya. Diatur. Semuanya Ustadz ya? Semuanya. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Coba Kang Rashid terjemahkan tuh wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi menjadi saksi ketika dia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, orang ini berjalan di punggungku, berbuat maksiat, berbuat taat. Dia melaporkan kepada Allah. Maka bumi itu dia sangat tidak suka ketika diinjak dengan penuh keangkuhan. Saya lihat tadi adik-adik melantunkannya.
wajahnya ada dua makna nih. Entah merasa khawatir takut dengan keadaan itu, penghayatannya sampai dia menampilkan wajah yang tidak berseri-seri memang. Karena ayat yang dibacakan ayat peringatan hari kiamat. Subhanallah. Dalam surat ini Allah mau menggambarkan tentang kondisi hari kiamat itu dan kondisi manusia yang ada pada saat itu. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan isi perut bumi dikeluarkan. Laut tumpah, gunung pecah, bumi membelah. Itu kan sangat mengerikan saat itu. Pada kondisi itu manusia saat itu adalah sedang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amalannya. Di situ orang tua tidak bisa nolong anaknya, sahabat tidak nolong sahabat-sahabatnya, suami tidak bisa membantu istrinya. Pada saat itu orang pada semua ketakutan. Semua mempertanggungjawabkan amalan yang dia lakukan di muka bumi. Maka tadi ayat berikutnya, ayat keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Di situ yang berbicara bukan tangan, tapi bumi berbicara. Bahwa aku pernah diinjak oleh orang munafik. Aku pernah diinjak, dia pernah berbuat di atas pundakku melakukan ini, melakukan itu. Dia berbicara. Pada ayat itu baginda Nabi menganjurkan, kalau sholat itu, habis sholat fardu, bergeser ke kanan atau ke kiri, jangan di tempat yang sama. Dan bumi yang kita pakai sholat akan jadi saksi di malam kiamat nanti. Masya Allah. Karena bumi berbicara, Iya. ahbaroha, dia akan memberitakan itu. Maka perbanyaklah amal. Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tentang amalan ini KOD, pemirsa Semesta Bertilawah MNC TV, bahwa amal ini terbagi 4. Ada daya hidup, daya fikir, daya fisik, dan daya kolbu. Kalau daya hidup itu bagaimana dia survive hidup di dunia. Yang kedua daya pikir itu melahirkan ilmu, daya kolbu melahirkan niat dan keimanan. Bagaimana itu hati beramal, bagaimana itu pikir beramal. Dan terakhir daya fisik, bagaimana kekuatan tubuh dipakai amal. Semuanya digunakan itu. Punggungku berbuat maksiat, berbuat taat, dia melaporkan kepada Allah. Maka bumi itu dia sangat tidak suka ketika diinjak dengan penuh keangkuhan. Ustadz Bobi boleh kasih masukan ke adik-adik penampilannya? Sudah bagus, cuma lebih semangat lagi anakku sayang semuanya dari pesantren apa namanya ini? Al-Falah. Al-Falah. Al-Falah itu supaya menghilangkan keraguan Ustadz ngasih satu tips ya. Tipsnya itu adalah coba pura-pura yakin aja. Jadi power pose itu pokoknya tegap, kemudian meyakinkan jalannya, maka insya Allah kita juga semua penonton juga akan tahu ini orang percaya diri. Tapi kalau misalnya sering nunduk, kemudian suaranya malah seperti ketekan, maka akan membuat kita semuanya tidak tertarik. Buat anak-anakku sayang semuanya, semangat. Karena semangat insya Allah akan membuat semua orang tertuju kepada kita perhatiannya. Coba badannya lebih tegap dulu. Lebih tegap. Tuh lebih tegap. Sekarang kita pengen tahu nih, berapa bintang sih yang diberikan oleh Dewan Juri kita kepada adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Falah ini? Dari Ustadz 5 bintang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kekompakan luar biasa, kemudian ayat yang dibaca variasinya juga bagus, mendayu-dayu. Tinggal powerfulnya harus lebih semangat lagi kata Tambah powernya Ustadz ya. Bobi itu. Tapi pada dasarnya sudah luar biasa, sudah sempurna dari kekompakan dan juga variasi. Maka Ustadz berikan 5 bintang. Allahu Akbar. Oh semangat. Terima kasih Ustadz Muhtar. Selanjutnya nih dari juri yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, adik-adikku dari pesantren Al-Falah. Kang Rasid mencoba memberikan 4 bintang. Allahu Akbar. Oh
4 bintang.